Halo teman-teman, ini updatean carpet seed di hari kedua setelah penanaman berhasil, dan si daunnya sudah pecah daripada bibitnya. Oke teman-teman, ini sekarang sudah di hari ketiga, waktunya untuk penyeboran. Mungkin di hari ketujuh saya akan isi air jika akarnya sudah mulai kuat. Ikuti terus ya guys. Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Rina Keisha. Kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana cara langkah-langkah membuat media tanam carpet seed pada aquascape kalian semua. Ini pengalaman saya cara membuat carpet seed pada aquascape itu. Kalau saya, yang pertama kalian harus menyediakan bakteri starter. Kalau saya bakteri starternya itu dari One Reset. Yang kedua itu rumah bakteri, sama juga saya menggunakan merek One Reset. Yang ketiga itu adalah pupuk dasar, sama juga saya menggunakan merek One Reset. Yang keempat adalah pasir malang. Banyaklah di mana-mana, mau di toko akuarium, toko ikan, semuanya juga adalah pasir malang ya guys ya. Yang kelima itu saya menggunakan soil dari merek One Desert. Oke, setelah kalian sudah mempunyai sudah mempunyai media tanam tersebut, caranya yang pertama, langkahnya masukkan bakteri starter. Kalau saya memasukkan bakteri starternya itu tidak tidak mepet atau tidak melebar kepada tank kaca akuariumnya gitu ya, karena nantinya biar kelihatan di kacanya itu nggak ada putih-putihnya gitu guys, jadi rapi bersih gitu. Yang kedua, yang kedua itu rumah bakteri. Nah, setelah bakteri starter, di atasnya bakteri starter itu rumah bakteri. Ada juga orang yang nyimpan bakteri starter itu di atas rumah bakteri. Nah, itulah enaknya gimana lah ya. Kalau saya itu di bawahnya rumah bakteri. Nah, yang ketiga itu adalah pupuk dasar. Nah, saya menyimpan pupuk dasar ini di atas rumah bakterinya guys. Nah, yang keempat adalah pasir malang. Nah, setelah semua media tanam yang tadi kita sudah sudah masukin, nah yang paling base-nya lah gitu ya untuk pasir itu saya simpan pasir malang, dan selanjutnya kalian taburkan soil. Nah, untuk estetikanya kalian bisa konsep jungle atau konsep iwagumi atau konsep Dutch style atau apapun itu tergantung selera masing-masing. Kalau misalnya saya menggunakan batu-batuan guys, jadi kayak natural gitu, iwagumi lah ya. Nah, batu-batuan itu saya menggunakan ini ini batu seriu, black seriu. Nah, ini nih. Nah, ini black seriu. Kalau misalnya black seriu yang asli itu, yang ori, saya import dari Cina, itu ada garis-garis serat-serat putih gitu guys ya. Tapi kalau yang lokal itu seperti si batunya itu warna keabu-abuan. Ada juga batu seriu lokal yang batu turli ya gitu, macam-macam lah batunya. Kalian bisa menggunakan eragon, batu-batu yang lainnya lah, terserah kalian, itu selera kalian. Kalau saya menggunakan batu black seriu seperti ini. Oke. Tapi kalau misalnya kalian
saya pengen juga tuh Black Serio, bisalah, banyak yang ngejual Black Serio itu per kilonya, ada yang harganya 35.000, ada yang juga yang menjual 40.000 per kilo. Beda-beda harga lah gimana desainnya ini. Ada juga yang ngejual 80.000. Ya macam-macam lah harganya ya. Kita tergantung selera kalian semua, bagaimana kalian mengkonsepkan aquascape tersebut. Oke, setelah kalian men-setting dari mulai bakteri starter, rumah bakteri, terus pupuk dasar, pasir malang, sama soil, terus kalian juga memasuki estetika di dalam akuarium kalian sesuai selera kalian, barulah kalian harus menggunakan ini, bentar, harus menggunakan penyemprotan untuk kelembaban daripada akuarium kalian. Nah, sebelum kalian memasukkan bibit carpet seed tersebut, kalian harus mempunyai semprotan seperti ini. Karena kenapa? Bukan di sideblock, bukan si air tuh di kepret gitu. Karena logikanya gini guys. Karena kan si karpet si tanah itu nanti harus membutuhkan kelembaban, dan si tanahnya itu, si airnya itu harus merata gitu ya, gitu. Nah, kalau misalnya saya sih gitu, saya menggunakan semprotan ini harganya kurang lebih 13 ribuan lah, 12.500 atau 13.000 lah kalian beli ini gitu. Karena ini nanti juga berfungsi untuk beberapa hari ke depan untuk penyemprotan si carpet seed tersebut gitu. Kalau misalnya kelembabannya kurang, kalian harus semprot pakai ini gitu, ya merata gitu ya. Nah, setelah kalian semprot gitu ya, kurang lebih minimal jangan sampai setengah dari air lah gitu ya. Jangan sampai air tersebut melebihi daripada si bibitnya tersebut ya, gitu. Kalian semprot, itu juga bakal mengurangi kalau misalnya memang ada kotoran debu dan lain-lainnya, itu akan turun ke bawah guys. Jadi nanti pada saat isi air itu si airnya bakal langsung bening gitu, karena si kotorannya itu sudah kita semprot mengendap di bawah. Oke, selanjutnya setelah kalian semprot menggunakan semprotan ini, kalian baru taburkan si bibitnya. Nah, si bibitnya kalau misalnya kalian menaburkan bibit, ada yang orang-orang tuh menggunakan menggunakan itu guys, botol, kemudian si botolnya itu dikasih plastik, tutupnya itu dikasih plastik terus dibolong-bolong. Itu terserah kalian. Kalau misalnya saya pakai tangan aja langsung dipurudulkan gitu ya, ditaburnya di pakai tangan langsung gitu ya. Nah, setelah kalian semuanya sudah menaburkan secara merata sesuai selera kalian, nggak harus semuanya, tapi kalau misalnya akuarium tank saya sendiri sih, saya taburkan semuanya secara merata. Dan saya harap untuk kalian semua menaburkan itu jangan ada yang gede-gede gitu, misalnya yang satu besar gitu, karena itu nanti semakin banyak pada saat dia jadi, akarnya itu ngegumpal gitu guys, gitu ngegumpal, nanti si soilnya itu naik gitu guys. Oke. Dan setelah kalian sudah menaburkan bibitnya secara merata, baru kalian tutup si tank kalian, tutup, jangan disemprot lagi guys, karena kalau misalnya disemprot lagi nanti kan terlalu basah ya si bibitnya itu, nanti membusuk guys. Kalau misalnya terlalu basah si bibitnya, nanti kedepannya terlalu membusuk. Kalau saya sih nggak gitu ya. Kalau saya sih, kalau setelah disemprot sudah cukuplah, kelembaban tanahnya sudah mulai basah, saya langsung aja saya taburin, udah ditaburin saya tutup. Oke, terus setelah kalian sudah menaburkan media tanamnya selesai, baru kalian tutup
tank kalian menggunakan plastik. Saya sarankan plastiknya itu yang bening, karena biar nanti pencahayaan yang masuk ke dalam karpet seatnya itu nanti bagus gitu pencahayaannya itu gitu kan, karena transparan itu. Jangan menggunakan yang agak-agak samar atau apalah gitu ya, biar si pencahayaannya itu masuk. Nah kalau misalnya nggak masuk gimana? Kalau misalnya nggak masuk itu nantinya, kalau nggak masuk nantinya ini si cap akarnya itu bingung gitu ya, mencari mencari cahayanya gitu. Makanya ada yang mohon maaf, kenapa ya katanya akuarium saya kayak toge misalnya gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa saja daripada kekurangan pencahayaannya guys. Bisa saja cahayanya itu nggak disetel gitu. Misalnya ya pencahayaannya hanya 4 jam gitu, atau lebih daripada itu gitu. Kasihan lah ke tanamannya. Kita mencoba kita mencoba memberikan asupan pencahayaan sesuai pada kadar natural alaminya dia di alam seperti apa. Misalnya gitu matahari cuma 8 jam atau kurang daripada itu gitu lah, jangan lebih daripada itu, karena mereka pun membutuhkan tidur lah ibaratnya gitu ya, nggak selalu terang aja gitu. Nah setelah kalian tutup pakai plastik, baru kalian solatifin, jangan sampai ada udara yang masuk biar kelembabannya itu terjaga. Nah kalau misalnya saya guys, saat ditutup itu pas udah ditutup solatif semuanya, nah saya tutup pakai kain gitu kan, agar kalau misalnya di rumah saya kan langsung kaca, banyak kaca tuh. Nah biar nanti nggak ada kecipratan cahaya daripada luarnya fotosintesisnya gitu, biar terjaga, biar dia tuh ada malamnya gitu, butuh tidurnya lah gitu ibaratnya ya. Nah kalau misalnya saya gitu guys. Nah terus kalau misalnya gini, kalau misalnya saya menggunakan pasir malang aja, boleh gitu. Kalau misalnya saya sih dengan 5 media tanam tahapan tadi, karena nanti saya ke depannya aquascape saya itu pengen ada yang di stem tumbuhan-tumbuhan gitu kan, karena tumbuhan-tumbuhan tersebut membutuhkan nutrisi gitu kan, yang cukup banyak. Makanya saya menambahkan pupuk dasar gitu kan, terus soil gitu dan lain-lain. Nah bisa nggak kalau misalnya cuma cukup pasir malang aja? Menurut saya sih bisa, itu pasti jadi kok gitu kan, pasti jadi, saya yakin itu pasti jadi. Itu tergantung kalian, apakah nanti cuman karpet seatnya doang atau kayak gimana. Saya menggunakan 5 tahapan tadi guys. Kalau misal kalian pengen saya pengen pasir malang aja, itu terserah kalian, pasti bisa gitu guys. Nah mungkin nanti kalau misalnya sudah jadi ke depannya, berapa minggu ke depan saya pasti akan update, tunjukkan kepada kalian semua gitu. Pada saat pengisian air juga saya akan lihatkan semuanya pada kalian gitu, sampai saya memberikan CO2 atau pupuk-pupuk lain, sehingga nutrisinya pun daripada aquascape saya tetap terjaga. Nah itu kalau misalnya kalian ada pertanyaan boleh tanyakan, insya Allah saya akan balas, insya Allah saya akan membantu kalian semua, semoga bermanfaat. Oke, untuk kalian semua yang ingin mempunyai batu serius seperti ini, saya giveaway kan batu serius ini untuk kalian setelah saya mencapai 1000 subscriber. Jika kalian menginginkan ini, bantu saya subscribe, semoga beruntung mendapatkan batu serius ini. Nanti saya akan share siapa pemenangnya di batu serius ini. Ini ori guys, batu seriusnya ori. Nanti saya akan share di video saya setelah mencapai 1000 subscriber. Nah dukung terus video-video dari saya, semoga bermanfaat, semoga juga berhasil. Semua yang mencoba yang mencoba sedang men-setting akuarium dengan menggunakan media tanam karpet seat ini. Oke, semoga bermanfaat. Salam scaper.
Bye.